Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai wafat. Sebagian besar umat Muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta mukjizatnya. Cerita kehidupan ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan menjadi panutan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa sangat banyak sifat baik dari beliau. Dan ini juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan kisah yang penuh hikmah dan banyak memberikan pelajaran kepada umatnya. Meskipun beliau seorang Rasul, tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah. Para sejarawan banyak menuliskan kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab tarikh maupun sirah nabawiyah. Di antara penulis kitab sirah nabawiyah yang banyak menjadi rujukan umat Islam adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Berikut riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu pada sirah nabawiyah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham serta merangkum dari kitab Al-Wafa karya Ibnul Jauzi, Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman yang bernama Abrahah bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan sang ibu, yaitu Aminah binti Wahab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah salah satu ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu bermula saat sang ibu kandung, yaitu Aminah, menitipkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi pada Halimatus Sa'diyah. Bangsawan Arab di Hijaz, terutama Mekah, memiliki kebiasaan dan adat untuk menitipkan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, kepada orang lain yang berada di luar kota untuk disusui dan diasuh oleh mereka. Beberapa hari setelah lahirnya anak-anak orang Arab, biasanya mereka akan menitipkan anak-anak mereka di sebuah dusun orang-orang Baduy. Anak-anak ini akan tinggal di sana selama usianya kira-kira 7-8 tahun. Begitu pula dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kepada Suwaibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil juga pernah disusui oleh ibu susuan bernama Halimah binti Abu Zuwaib yang berasal dari Bani Sa'ad. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian yang aneh, yaitu peristiwa pembelahan dada sewaktu berada di bawah asuhan Halimah di dusun Bani Sa'ad menjadi salah satu bentuk irhas. Melansir dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya oleh Abdurrahman bin Abdul Karim, irhas adalah kejadian istimewa dan luar biasa kepada calon Nabi atau Rasul Allah Azza wa Jalla. Sewaktu mereka masih kecil atau belum diangkat menjadi Rasul. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala telah memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memikul tugas mulia. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad telah diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang sahih dengan mengambil sumber dari sekian banyak sahabat. Salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain-main bersama beberapa orang anak, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu,
Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan hatinya. Kemudian, malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah dengan berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Selanjutnya, malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas, kemudian mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain, ketika bermain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi menemui ibu mereka dengan berseru, "Muhammad dibunuh." Setelah itu mereka pun mendatangi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pucat pasi. Hadis riwayat Muslim, mengutip pada buku yang berjudul Hidup Bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Uwais Inspirasi Indonesia. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad terjadi ketika Nabi berusia 4 tahun atau lebih. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada diri Halimah dan suaminya muncul kecemasan jika nanti terjadi lagi peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia lebih dari 4 tahun diserahkan kepada ibunya di kota Mekah. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menyucikan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, kehidupan Rasulullah selalu bersih, berakhlak mulia, dan disukai oleh orang lain. Ketika masih anak-anak, malaikat Jibril membelah dada beliau tepat di sisi yang menjadi objek setan dalam kalbu dikeluarkan, sehingga beliau hidup dengan hati yang suci dan bersih. Kemudian, pada peristiwa pembelahan dada Rasulullah yang kedua adalah ketika beliau berumur 10 tahun. Tujuan dari peristiwa yang kedua ini adalah untuk menjadikan beliau sebagai manusia yang sempurna dari suri teladan seluruh dunia. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat dalam perjalanan pulang ke Mekah usai mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Talib. Bersama pamannya ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Kisah pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah bermula ketika Rasulullah berusia 25 tahun. Keduanya dikenalkan oleh paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib. Saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Perjalanan dagang itu ditemani oleh Maisyarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang cakap dalam berdagang. Beliau berhasil meraup keuntungan yang tidak sedikit. Kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdagang diceritakan oleh Maisyarah kepada Khadijah. Kepiawaian Nabi dalam berdagang membuat Khadijah terkesan dan memutuskan untuk melibatkannya dalam seluruh transaksi bisnis. Keputusan itu juga terbukti menjadi semacam pendahuluan dari pernikahannya dengan Rasulullah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah radhiyallahu anha memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah di Gua Hiro. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk uzlah atau menyendiri rupanya sudah menjadi skenario Allah Ta'ala dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat, keluarga, untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi, mantan budak Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-ngolok Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum Muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Miraj. Kewajiban sholat 5 waktu lahir dari Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad memutuskan hijrah atas perintah Allah Ta'ala. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian, kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Ketika berdakwah di Madinah ini, turunlah perintah dari Allah agar memerangi orang kafir. Maka Rasulullah langsung memerintahkan kepada umatnya untuk berperang. Peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah melawan kaum kafir yaitu sebanyak 27 kali diantaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, Perang Handak, Perang Hunain, Fathul Mekah, Perang Mu'tah, Perang Khaybar, Perang Tabuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wadak pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Salah satunya yaitu, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wadak. 5 hari sebelum Rasulullah berpulang ke Rahmatullah, sakit beliau bertambah parah, suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Di antara wasiat terakhir Rasulullah adalah sholat. Jagalah sholat, jagalah sholat. Di atas pembaringan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada seluruh umatnya, jagalah sholat.
Jagalah sholat, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tali atau jati diri Islam akan sirna sedikit demi sedikit. Setiap kali satu tali hilang, maka manusia akan bergantung kepada tali selanjutnya. Tali pertama yang akan hilang adalah hukum dan tali yang terakhir adalah sholat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang nasib umatnya kelak, dan selalu menyebut umati. Umati, umati. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya di saat sakaratul maut, sekalipun Rasul ingat kepada umatnya. Kemudian, keadaan kesehatan Nabi Muhammad semakin memburuk, dan dia mencium tangan Aisyah, lalu memasuki keadaan tak sadar. Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah Aisyah pada usia 63 tahun. Menurut Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun, Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya menjadi sumber utama pegangan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah. Demikianlah tadi kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga wafat. Semoga kisah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah dan menjalankan semua syariat Islam yang di bawah beliau, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.